Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu hadis dari Ummu Salamah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subh khina yusallim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah selesai sholat subuh maka kemudian beliau berdoa. Jadi ini adalah salah satu wirid harian Rasulullah, termasuk bagian dari zikir pagi, di mana zikir pagi dimulai dari ba'da sholat subuh sampai waktu yang paling afdal sampai terbitnya matahari. Sekalipun nanti kalau sampai terbit matahari belum selesai, zikir pagi boleh dikerjakan sampai waktu istiwa menjelang adzan zuhur. Kemudian di sini Ummu Salamah mengatakan setiap pagi selesai sholat subuh Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini salah satu doa yang rutin diucapkan Rasulullah setiap pagi. Maknanya adalah Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib atau halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Apa hikmah Rasulullah mengucapkan ini setiap hari dan waktunya adalah pagi? Hikmahnya yang pertama adalah ini menunjukkan bagaimana khusyuk dan iftiqarnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tunduk dan perasaan butuh kepada Allah sehingga beliau merasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud mengamalkan ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka minta pertolongan ini diucapkan Rasulullah setiap pagi. Kemudian juga kenapa ini dijadikan doa harian? Karena memang 3 permintaan dalam doa ini adalah target harian seorang muslim. Makanya target kita sebagai seorang muslim adalah mengejar 3-tiganya. Maka agar bisa tercapai target kita ini, kita perlu berdoa dulu kepada Allah di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas. Permintaan pertama adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya minta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi pertama kali yang sangat kita butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan modal ilmu nanti kita bisa cari rezeki yang halal. Dengan modal ilmu kita bisa beramal amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari mengungkapkan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu diletakkan di awal sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan kegiatan belajar mencari ilmu ini adalah kewajiban seumur hidup. Makanya sebetulnya kurang tepat juga ketika ada satu istilah pendidikan terakhir kemudian diisi SMA atau sarjana dan sebagainya. Yang tepat mungkin itu adalah sekolah terakhir, sekolah formal terakhir. Adapun namanya pendidikan tidak mengenal pendidikan terakhir. Seorang muslim tetap harus mengejar dan mencari ilmu sepanjang hayat. Karena ini ketetapan dari Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tetapi tidak sembarang ilmu yang kita minta.
Yang kita minta kepada Allah adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita bermajelis ilmu seperti hari ini, kita harapkan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 7 ciri khas ilmu itu bermanfaat. Saya sebutkan salah satunya adalah beliau mengatakan yang pertama, ciri yang pertama ilmu itu bermanfaat adalah ziyadatul khaufi minallah, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mendengarkan ayat hadis bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini berarti sudah bermanfaat. Karena rasa takut yang kita dapatkan dari belajar akan mendorong kita melakukan berbagai macam kebaikan. Al-khawfu yadullu ala kulli khair. Rasa takut kepada Allah itu akan menunjukkan kepada seluruh pintu-pintu kebaikan. Kita juga akan takut untuk meninggalkan maksiat. Termasuk juga ciri khas ilmu itu bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, adalah ziyadatu ma'rifatillah, akan menambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengenal Allah dan juga bisa mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ilmu yang bermanfaat nanti bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan amal kita selama ini. Intinya bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang bisa kita amalkan setelah kita mendapatkan ilmunya. Maka nanti di padang mahsyar salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh manusia di padang mahsyar adalah tentang ilmunya. Tetapi yang ditanyakan bukan hafalannya, bukan kecerdasannya, tetapi Rasulullah mengatakan wa an ilmihi, dia akan ditanya tentang ilmu bima amila bihi, dengan ilmu itu bagaimana dia mengamalkannya. Jadi yang ditanyakan adalah pengamalan dari ilmu yang didapatkan. Ini adalah permintaan pertama, yaitu ilman nafi'ah. Maka setiap hari idealnya seorang muslim punya tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam ini. Kemudian yang kedua, warizqan thayyibah, dan ya Allah aku minta kepada Engkau rezeki yang thayyib. Ya, rezeki yang thayyib maksudnya rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Kebalikannya adalah rezeki yang khabis. Rezeki khabis atau kotor adalah rezeki yang didapatkan dengan cara yang haram. Dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, wa inna waha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan seluruh kaum mukminin seperti Allah perintahkan kepada para rasul. Perintahnya sama, yaitu apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang halal dan beramallah dengan amalan yang soleh. Para ulama menjelaskan, seorang muslim hanya mengkonsumsi makanan yang halal, maka dampaknya dia akan diringankan untuk beramal soleh. Ini pentingnya rizqan thayyiban. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwa dari hadis ini tidak ada perintah kepada umat Islam untuk makan dengan makanan menu tertentu. Tidak ada perintah dan petunjuk sama sekali harus makan dengan menu tertentu, dengan rasa tertentu. Tetapi perintahnya hanya satu, yaitu makan makanan yang halal. Karena ini nanti akan berakibat kepada ringannya kita untuk beramal soleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, permintaan yang ketiga dalam doa ini adalah wa amalan mutaqabbal, dan ya Allah saya minta kepada Engkau amal yang diterima.
Kita milih setelah diri bisa. Barusan tadi kita sholat isya berjamaah, setelah diri insya Allah sholat kita sudah sah semuanya. Syarat-syarat sebelum sholat sudah terpenuhi, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktu isya. Kemudian rukun-rukun terpenuhi juga, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian rukuk, sujud sampai salam sudah terpenuhi semuanya. Wajib-wajib sholat terpenuhi, maka setelah salam kita bisa menyatakan sholat kita sah, itu bisa. Tetapi kalau menetapkan amal kita apakah diterima oleh Allah atau tidak, ini tidak bisa. Karena yang bisa mengetahui amal kita diterima atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal diterima berarti amal kita sudah sukses menghasilkan pahala, nanti bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Jadi berkaitan dengan amalan mutaqabbal tidak bisa memastikan. Hanya saja Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sekalipun kita tidak bisa memastikan amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak, tetapi ada indikasinya. Kalau ada indikasi ini, mudah-mudahan ini sebagai satu tanda amal kita diterima. Di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, min sawamil hasanati al hasanatu ba'da. Di antara ganjaran dari satu amal kebaikan adalah Allah akan membukakan amal soleh berikutnya. Sebaliknya wabil tuku bagi sayyati as-sayyatu ba'da. Dan hukuman dari kemaksiatan adalah Allah bukakan kemaksiatan yang berikutnya. Berarti kalau kita sudah beramal soleh, ternyata Allah masih membukakan pintu amal soleh berikutnya. Sholat kita berjamaah masih bisa berkelanjutan, tilawah Quran kita masih bisa berkelanjutan, bahkan dibukakan amal-amal soleh yang lain bisa istiqomah secara terus-menerus. Mudah-mudahan ini adalah indikasi bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tentunya tidak bisa memastikan 100%. Makanya ini satu buah hadis walaupun singkat, mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan setiap pada sholat subuh. Di antara sekian banyak zikir wirid harian yang kita dapatkan, mari kita selipkan satu doa ini untuk meneladani Rasulullah, karena setiap pagi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Itu satu doa yang singkat sebagai permulaan kita mengawali hari. Mudah-mudahan 3 tajam ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu